Semua yang rawuh pada malam hari ini khususnya bahwa jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cybercrime Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah memasrahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya itu ada 5, ya. Belum lagi polda-polda setempat, ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting, ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja, itu loh. Atas nama kultural dari Nahdien, kami Al-Fakir Muhammad Hasan Basri sangat merasa prihatin dan peduli atas gejolak yang sampai detik ini kurang lebih 3 tahun, masalah polemik nasab yang merebak melanda kemana-mana di seluruh seantero Nusantara. Kami sesungguhnya amat sangat prihatin kepada saudara-saudari kami, para alumni-alumni pondok pesantren, juga para guru-guru kami semuanya yang masih belum mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan ulama-ulama Nusantara dalam meluruskan, mencerdaskan masyarakat, khususnya warga NU kultural. Di sini kami hadir secara mendadak di dalam Nyai Nur Ihya. Sangat mendadak tanpa adanya settingan. Kedatangan kami bersama rombongan teman-teman kami ingin mendapatkan suatu masukan, pencerahan dari beliaunya terkait masalah yang amat sangat sekarang ini merebak, terutama di medsos. Jadi untuk saudara-saudari kami yang di luar, di seluruh Nusantara, marilah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita ini masih diberi kekuatan iman dan Islam, mari kita berjuang bersama-sama untuk meluruskan, bukan membenci. Kita tidak boleh membenci siapapun orangnya, entah itu Islam atau di luar Islam. Karena semua ini kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hak kita untuk membenci umat, karena kita sama-sama makhluk Allah. Allah saja melindungi, apalagi kita. Saat-saat ini saya sangat prihatin, miris, lebih-lebih kepada beliaunya Kiai Nur Ihya yang sangat gigih memperjuangkan untuk meluruskan pemahaman daripada polemik nasab yang terjadi. Al-Fakir sendiri sebenarnya secara pribadi dari dulu itu banyak guru-guru dari kalangan habaib itu banyak. Bahkan saya pernah selama 1 tahun di Jatiroto, jadi Lumajang di desa Kaliboto Kidul, ya. Kaliboto Kidul. Dalemi Allah menyerham, dalemi Habib Hashim bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaki. Beliau mempunyai saudara kabarnya yang di Pemusuh Jogja, Syed Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaki. Jadi setiap tahun beliau itu mengadakan haul di tempat itu, dihadiri oleh beliaunya pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri 1, yakni Kiai Muzaki. Iya, Qadiri 1. Itu bahkan tiap tahun. Tahun setelah beliaunya meninggal, terus kami sudah nggak ada di sana. Itu. Lah terkait hal-hal masalah polemik ini yang menjadi kepedulian dan perhatian kami, mengapa sampai detik ini dari klan sebelah ini sampai detik ini tidak ada data yang amat sangat valid untuk memberikan jawaban dari banyak-banyak pendapat dari kiai-kiai yang telah meluruskan polemik ini. Jadi sebagai warga kultural NU sangat saya berharap agar polemik ini cepat selesai, karena dampaknya bukan hanya sosial, bukan, keamanan pun ini berdampak, hubungan antara kenegaraan pun berdampak akibat daripada belum selesainya polemik nasab di Nusantara ini. Mengapa sih kita harus mempertahankan diri untuk mengaku sebagai dzurriyyah Rasul? Kita cukup sebagai umat Rasul itu sudah sangat amat bahagia, mulia, ya. Sudah mulia, tinggi. Kok dipaksakan untuk menjadi dzurriyyah Rasul ini apa sih? Mungkin saya tanda kutip. Mungkin ini di luar urusan tujuan akhirat. Ini yang saya khawatirkan sampai detik ini. Makanya apa yang pernah disampaikan oleh beliau, salah satu guru itu, di zaman-zaman ini memang saya di zaman syarrun wa ba'dahu mimma qablahu. Semakin rusak. Jadi semakin tahun, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ini bertambah rusak, bertambah rusak, bertambah rusak.
Nah, sedangkan kita orang yang punya dibekali, dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau memperjuangkan nasib rakyat kita, terus jadi apa negara kita ini? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang dikaruniai ilmu kelak di akhirat apabila kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah? Jadi kami berharap kepada saudara-saudara kami, khususnya yang hadir di podcast malam ini, marilah kita bersama-sama memperjuangkan negara kita, pemahaman kita, kebersamaan kita dalam meluruskan dan mencerdaskan anak bangsa, terutama dari kultural Nahdien yang saat ini. Ya, mungkin itu mawon ya sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya belum tutup salam dulu ya. Ini masih panjang ya. Masih 1 jam lebih kita harus berdiskusi ya, sebagai mukadimah di salam mukadimah salam pembuka, salam penutup untuk mukadimah, tapi untuk isi materinya belum ya, masih banyak yang harus kami ulik ya, kami bongkar ya, kami minta pendapat panjenengan mewakili kawan-kawan kiai-kiai tokoh masyarakat kultur Nahdlatul Ulama Surabaya. Sudah kita dengar bersama apa yang Romo Kiai Haji Muhammad Hasan Basri sampaikan kepada kita semua. Saat ini kita bukan lagi terkena hukum fardu kifayah tapi sudah mengarah ke fardu ain. Setiap individu dari kita harus berjuang bersama, menyampaikan, menyadarkan ya, mengarahkan, mencerdaskan, mencerahkan semua. Tidak hanya umat Islam, ya seluruh masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara, kerukunan antar umat beragama, bermasyarakat ya, semuanya. Jadi ukhuwah-ukhuwah ini semuanya harus kita jalankan, praktekkan, sekaligus kita sampaikan supaya kita ini tidak disalahkan oleh generasi yang akan datang. 50 tahun lagi belum tentu jenengan dan saya ini masih hidup di dunia ini. Gitu. Belum tentu kita ini sudah kepala 5. 100 itu kan orang kota nih. Kalau orang Tibet, India, di atas Gunung Himalaya atau di Pakistan itu ada yang 120, 125 itu biasanya. Kalau di Surabaya gini. Dikasih tambah 25 tahun, alhamdulillah seandainya gitu. Jadi biasanya kita masih ngasih 10 tahun lah ya. Iya, gantian. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ya. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah keilmuannya semua. Jadi sudah dipesan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ya, tidak lemah ekonominya saja, tapi juga lemah imannya, lemah syariahnya, ibadahnya, lemah akhlakul karimahnya dan semuanya. Jangan sampai. Jika kita diam di saat kita masih hidup ya, maka kita akan disalahkan oleh generasi yang akan datang. Wong dulu Yai Muhammad Hasan Basri yang menengahi kok oleh. Ini kan berarti dengan diamnya panjenengan terhadap masalah atau polemik Nasabah Alawi ini berarti jenengan setuju. Alamatur ridho kan sukut ya, ijma sukuti ya. Jadi berarti jenengan oke kan gitu lah, akan disalahkan oleh santri-santri kita yang akan datang. Oleh sebab itu nunggu kapan lagi? Tetap yang beliau sampaikan ini sudah kesatria, ini tidak membenci, tidak memusuhi siapa saja yang kontra dengan kita. Kita tetap menyayangi semuanya. Kok manusia ya ini, lawang hewan saja kita sayangi. Mau nyembelih korban ya bismillah, gak boleh langsung ditetek mati ya. Mau membunuh apapun harus atas nama Allah, karena dihalalkan oleh Allah, minta halal dari Allah. Tidak kita semena-mena membunuh nyamuk, membunuh semut. Ini ajaran Islam rahmatan lil alamin. Apalagi dengan habaib. Jangan takut. Ya, nanti jika habaib sudah sadar, sudah taubatan nasuha, tidak lagi menyampaikan khurafatnya, sudah taslim, ya sudah, biarkan sebagai cucu Nabi itu diyakini dalam lingkup internalnya mereka saja lah. Nah, baru kita bersaudara, tetap bersaudara. Dan jangan sampai kiai-kiai ketika kumpul bersama dengan habaib itu merasa kecil hati, minder, rendah diri, jangan ya. Sejajar. Kalau bisa malah lebih tinggi. Bukan sombong lagi, nyombongi mau sombong kau oleh. Nah, nanti kalau orang sombong di ngisori, oh tambah sombong nih. Nah, ini akhirnya tidak mendidik. Bagian dari sodako. Bagian dari. Malah tambah ngelunjak.
Karena kita selama ini diam ya, akhirnya semua dirampasi. Sokip Gresik, Sokip Solo, Sokip Malang, Sokip Situbondo, Sokip Banyuwangi, Sokip Jakarta, dan seterusnya. Nunggu nanti kalau Sokip ini bukan sahabat loh ya, Sokip sahabat betul masalah. Pemilik, berarti jenengan Surabaya kontrak habis. Jenengan itu nggak punya hal, kan kontrak kok. Pemilik Surabaya itu Habib dari Gubah Ngambel kok, ya kan? Nah, apalagi Habib Boto Putih Bafakih misalkan ya, jenengan Kertopaten ya, dekat dengan pegirian Boto Putih itu. Jadi nanti semuanya Kertopaten yang milik Bafakih. Tapi Bafakih itu Habib Syekh bin Ahmad Bafakih, Sohib pegirian. Sekarang kan sudah Sohib Boto Putih. Lah wong khol Boto Putih itu bukan Sunan Lanang Dangiran, mboten kok. Ya kan langsung ya Habib 2 dari marga Bafakih itu. Lah ini kan berarti mulai nanti akan bergeser ke utaranya sedikit, yakni Ngambel. Kan sudah ada kalau Gubah Ngambel. Mbah Said Ali tenggelamkan nanti. Ya yang ada itu ya kalau Ngambel ya Habib dari Ngambel, Gubah Ngambel itu. Gresik sudah, ya kan. Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf ya. Sidoarjo yang belum. Nah ini kan terus akan merembet kemana-mana. Setiap kota. Nanti akan ditulis sebuah kitab plus sejarahnya bahwa benar-benar mereka itu berjuang mengusir Belanda dan Jepang dari Nusantara. Yang memerdekakan Indonesia itu mereka. Terus kita bisa apa? Kita sudah mati semua ya. Kalau kita masih hidup sekarang ini ya masih bisa bersuara ya. Kalau mati semua terus siapa yang akan peduli dengan sejarah bangsa? Yang menyangkut masalah agama juga. Kalau hanya masalah pemanis bicara atau abang-abangi lambe itu gak masalah. Misalkan wah Surabaya Surul Bahi yang misalkan ya Rasulullah SAW tawaf setiap malam di kota Surabaya. Nek pemanis ya lambe ya itu ibarat ini gak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar itu dicatat pada satu kitab ya diyakini ya nanti terus-menerus yang mempelajari bukan dari kalangan keluarga internal Pak Alawi saja, tapi ya orang-orang kita, kiai juga, santri-santri kita juga, apalagi santri-santri Nahdien ini kurang waspada, khusnudon saja. Pokoknya khusnudon terus bener, taslim terus nggak ada yang namanya salah, Habib itu sudah bener semua. Nah inilah yang berbahaya. Terus itu tidak hanya untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur saja, Madura tidak, tapi seluruh Nusantara. Kami mohon doa pangestu dari para kiai tokoh masyarakat Surabaya Utara semua yang rawuh pada malam hari ini khususnya, bahwa jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cyberkrim Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah memasrahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya itu ada 5 ya. Belum lagi polda setempat ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting ya, dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja, gitu loh. Karena Gus Fuad Riyadi dari Pleret sudah meminta maaf, gitu loh. Dan kami pun sebenarnya tidak mendukung ucapan dari beliau Gus Fuad tentang kirdun-kirdun terhadap Sis Al-Jufri itu, gitu loh. Nah, cuma ini hanya pancingan ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu? Ternyata nggak dengkurungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Oke, pura-pura itu bagaimana ya ini? Pura-pura. Kalau saya lihat sih pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal kalau yang pribumi sampai kayak langsung itu, iya. Kok langsung ya. Gitu. Padahal ya minta maaf sudah. Tapi di sambar.id itu ada keterangan halal darahnya Fuad Pleret. Saya masih tidak simpan itu. Oh berarti ini doktrin ekstrim itu. Nah, ini teroris itu dari sini. Teroris semua. Okay. Berarti antara sesama saudara yang sudah minta tabayun, minta diskusi kebangsaan di Mabes Polri atau di Polda Jogja atau di mana tempat di Jawa saja, jangan terlalu kejauhan ke Indonesia Timur sana. Tapi tetap ditolak semua. Pokoknya kudu Fuad Pleret harus jebloskan ke penjara dengan pasal SARA. Gak keruh ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Lu kok gak ada yang proses? Ya heran saya kan gitu ya. Kita ini ya dengar gitu dari aparat kita ini. Iya, kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya? Kok gak ada respon ya? Terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina
70 kiai yang alim tetap kalah dengan satu habib yang bodoh ahli maksiat. Itu kan sara ya? Salah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Heran aku. Penghinaan ke presiden. Ya. Sampai Jokowi Bagi itu. Enggak. Sudah ada. Nah, itu. Terus misalkan itu pendapat individu ya, pendapat pribadi, ada kitabnya ya. Gitu. Kitab Manhajus Syafi'i itu ada. Tuntunannya ada. Kenapa Bahar bin Sumed itu berani mengucapkan seperti itu, ditiru oleh murid-muridnya, penggemar-penggemarnya ya. Beban beratnya ada ya. Nah, sama Raihan Al-Ghadri sama yang gondrong-gondrong ala kribo-kribo yang ceramah itu. Satu habib yang bodoh, ahli maksiat sekalipun tetap lebih tinggi derajatnya daripada 70 kiai yang alim. Jadi ada referensinya bagi mereka. Jadi tidak ada gunanya ya yang mondok. Enggak ada gunanya. Jenengan kan 7 orang ya, sama saya 8 ya, sama admin 9 ya. Bisa kurang dengan satu habib yang menzinai misalkan kasus Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus Depara ya. Bisa menangan Syafiq. Enggak apa-apa, berbuat apa saja tetap dijamin surga dari leluhurnya. Berarti jenengan kai, jenengan itu belum tentu surga. Surga golek-golek dewe usaha. Tapi kalau habib enggak perlu. Enggak perlu. Nah, ini namanya rasis ya. Ini sara yang luar biasa. Bagaimana ada seorang tamu datang ke negeri kita menghina kita, terus kita diam saja? Ijma Sukuti itu tadi. Kok nggak ada respon dari negara? Negara ini menunggu respon dari kita sebenarnya. Sudah kami siapkan buku-buku bukti. Kemarin kan saya tulis bahasa Arab, sekarang saya sudah terjemah ke bahasa Indonesia bersama dengan kawan-kawan kita untuk dipelajari oleh MUI, oleh PBNU kalau mau, oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lain. Berarti nggak berlaku organisasi NU kalau gitu ya, kalau Ya. ada tindakan seperti itu. Ya kurang tanggap terhadap situasi yang ada, karena dari pimpinan struktural kita yang masih husnudzon, didukung oleh penolan-penolan pondok pesantren Nahdien ya, yang masih juga belum mau terbuka, karena ada sebagian yang direkrut pondok pesantren yang terkenal itu lulusannya untuk lanjut studi ke Al-Ahqaf University Al-Mukalla atau ke Darul Mustafa Tarim Habib Umar bin Hafid sana. Jadi kerjasama. Akhirnya ya sungkan lah ya sungkan kadung api hubungan saya kan. Nah kalau kembali pakai seperti ini lah, jangan kan malah tambah kualat dong. Dengan gurunya juga Habib Al-Faqih. Nah waktu jenengan berguru kepada Habaib itu, apakah jenengan juga diijazahi ya? Mungkin amalan rotib al-hadad atau harus sholawat sintud duror atau rotib ba'abud atau wirdul latif atau apa ya? Di era 80-an, mungkin 80-an itu terus terang kami lontang-lantung ke sana kemari sama beliaunya Muhammad Hanif Hashim itu nggak pernah ada ijazah. Nggak ada ijazah. Nggak pernah ada rotib al-hadad, sintud duror dan lain-lain, itu nggak pernah. Nggak ada. Cuma ujangan beliau apa itu, kalau bahasa Nabi bahasa Jawa ini yai wis ngaji jari-jari musim limo, insya Allah dadi wong selamat. Ngopo Bi? Siji dadi wong utuk gumedi. Api kudu rendah diri. Api terus berkali Kudu. Nomor kali kudu tabasam, murah senyum. nggih mesem. Mesem. Betul. Nah, yang ketiga itu harus komitmen atas subainal amroin. Kita harus punya AABB. Jangan memihai. Kalau sudah ada data yang valid, akurat, mengapa kita tidak ikuti? Inilah sayangnya pemimpin kita saat ini. Konsisten komitmen. Konsisten komitmen pada suatu yang memang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama kita. Tiga. Nah, yang keempat ini, tunjukkan orang yang tidak tahu arah menuju terutama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita dikaruniai kesehatan, marilah kita bantu dengan kesehatan kita. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang kita punya, ayo kita bantu, tumbuhkan jiwa sosial kita. Nah, dan yang kelima, sayang jenengan. Jadi ibu pengayom, muncul rasa kasih sayang. Wis ngaji iku insya Allah selamat. Ya ini iki semua pelajaran ini di ono inang tanah Jawa. Leluhur tanah Jawa itu seperti itu ajarannya. Ngaji jari-jari musim limo. Terus ojo macem-macem. Ngoten ya. Jadi nggak ada ya Rotibul Hadad. Rotibul Hadad ini saya mengenal ini tahun 2005 mungkin, 2005. 2005. Saya keluar dari pesantren itu perkiraan tahun 94.
Okay. 94. Terakhir itu di 94. Itu belum ada, yang cuma yang muncul memang Hizib Sakron. Nah, yang paling saya gemari dulu itu Hizbun Nasr, punyanya Syekh Qadir Jalani. Hizbun Nasr saya bilang sendiri, niku wonten. Niku sing Hizbul Bahar niku. Niku sing sering memang dulunya wis saiki gak isip-isipan, wis selawat ae sing adem nggih, madem nggih. Kulo nggih ngoten ya. Kulo riyen niku Hizib sampai sono ya. Hizib Ghazali, Hizib Nawawi, Hizib kok karo-karoan iki, malah bingung ya. Jadi ini pengumuman untuk para santri di pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama itu, ini kan tajrib sudah teruji. Kita ini pernah ngaji seperti kitab Syamsul Ma'arif. Itu zamannya berbeda. Kita harus menyesuaikan tuntutan keadaan zaman. Jadi yang panjenengan sampaikan dari guru panjenengan dari Markabah Fakih Habib Alawi itu nggak ada salahnya. Saya Hari 5 itu walaupun secara khusus tidak tercatat dalam satu kitab, tetapi isinya itu merangkum. Bagus isinya itu. Nggak apa-apa diamalkan. Nah, saat ini mengapa saya prihatin juga pemuda-pemudi kita, terutama kultur NU. Ini yang sangat prihatin. Makanya kita bersyukur, mari, mumpung ada sesepuh-sesepuh kita yang mau membuka sejarah kebenaran Nusantara. Kalau seandainya tidak ada beliau-beliau, mau kemana kita? Sedangkan kita dalam Quran, mungkin saya mengingat itu pendapat dari Nabi Allah Ibrahim. Marilah kita tinggalkan kenangan kepada pemuda-pemudi kita, kenangan yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Nah, kalau yang sesepuh sudah apa? Jangan sampai menyalahkan orang lain apabila negara yang makmur remah ripah loh jinawi toto tentem kertorajo ini direbut oleh orang lain. Kita hanya gigit jari nanti. Nah, saya melihat waktu itu podcastnya Kiai dengan salah satu tokoh yang dari Malang, yang dari mana itu Banyuwangi, Kiai Sinten yang SHMH itu ya. Nah, sebenarnya saya sangat mencerdaskan, sangat memberikan edukasi masukan masalah ya ditanggapakan masalah kok ahlul bait itu alu menurut terminologi Al-Qur'an. Nah, sedangkan itu semua sudah dibeberkan lama ya. Data ini sudah jaluk kita virus tumpuan, sudah valid, sudah baku. Cuman sayangnya ya, mohon maaf tadi menyinggung masalah negara. Negara ini ngapunten ikan kata, mohon maaf yang sebesarnya. Negara mau turun tangan, masih di sini ada yang otoritasnya, yakni PBNU dan MUI. Takut menyalahi aturan, kemungkinan seperti itu. Untuk keagamaan kan sudah dihandle oleh PBNU dan MUI, mungkin bisa seperti itu, bisa seperti itu. Sedangkan untuk keamanan memang negara harus hadir untuk ini. Cuma seandainya ini sudah kadung seperti ini, kok negara masih diam? Apa jadinya kita nanti? Kalau ini terus-terusan seperti ini, karena ini sudah merebak kemana-mana sudah.